Halo, perkenalkan nama saya Nova Ayuni dari Prodi Manajemen 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi muncul dan berkembang melalui suatu proses yang panjang. Ilmu ekonomi dianggap sebagai disiplin baru mulai tahun 1776 dengan adanya sebuah buku yang ditulis oleh ahli ekonomi bernama Adam Smith dengan judul buku An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations, yang lebih dikenal dengan World of Nations 1776. Tahun tersebut dianggap sebagai tahun kelahiran ilmu ekonomi dan Adam Smith dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi karena telah memberikan dasar dan konsep yang jelas secara utuh. Adapun pembagian teori-teori ekonomi, yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu dalam bentuk angka, grafik, kurva, atau bentuk penyajian lainnya. Melalui bentuk-bentuk penyajian tersebut, maka akan terlihat penggambaran kondisi yang sebenarnya sehingga dapat digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan ekonomi. Yang kedua ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah penerapan teori-teori ekonomi untuk memecahkan permasalahan ekonomi tertentu. Artinya, bahwa kerangka-kerangka pengertian dari analisis ekonomi dari teori digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman yang tepat untuk menganalisis masalah ekonomi tertentu. Dengan demikian, ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada masalah-masalah tertentu. Yang ketiga ada ekonomi teori. Ekonomi teori merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi berdasarkan teori-teori ekonomi. Teori ekonomi mempelajari hubungan peristiwa ekonomi yang satu dengan peristiwa ekonomi yang lain dan merumuskannya menjadi hukum ekonomi. Adapun ekonomi teori dibagi menjadi dua. Yang A, ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dan unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen, termasuk permintaan dan penawaran sehingga struktur pasar. Semuanya merupakan analisis ekonomi dalam konteks mikro. Analisis ekonomi mikro dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada teori harga, antara lain membahas tentang proses pembentukan harga, bagaimana dipengaruhi oleh interaksi antara penawaran dan permintaan akan suatu barang dan jasa di dalam suatu pasar. Yang kedua ada teori produksi, antara lain menganalisis tentang masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen, serta kombinasi faktor-faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. Yang ketiga ada teori distribusi, membahas tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upah tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh pengusaha. Teori ekonomi mikro mulai dikembangkan oleh ahli ekonomi klasik pada abad ke-18 dan 19 seperti Adam Smith, David Ricardo, yang selanjutnya dikembangkan oleh Marshall dan Pigou. Yang selanjutnya ada ekonomi makro. Kelahiran teori ekonomi makro ditandai dengan
keluarnya sebuah buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1937 yang ditulis oleh John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi dari Universitas Cambridge, Inggris. Ada 3 masalah mikroekonomi jangka pendek yang harus diatasi setiap saat. Ketiga masalah tersebut adalah: yang pertama, inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami oleh hampir semua negara. Yang dimaksud inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Meskipun inflasi secara otomatis merupakan standar hidup, namun inflasi tetap merupakan masalah karena alasan berikut ini. Alasan yang pertama adalah mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Yang kedua, menyebabkan penurunan efisien ekonomi. Yang ketiga, menyebabkan perubahan output dan kesempatan kerja dalam masyarakat. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja di angkatan kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang ada. Di negara-negara yang sedang berkembang, tingkat pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi, sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Kalau kenyataan tersebut terjadi, maka angka pengangguran cukup tinggi. Yang selanjutnya ada ketimpangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi antara produk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Transaksi-transaksi yang terdapat dalam neraca pembayaran menyangkut barang-barang dan jasa dalam bentuk ekspor maupun impor, transaksi finansial seperti pemberian atau penerimaan kredit kepada atau dari negara lain, penanaman modal di luar negeri, dan transaksi-transaksi yang bersifat unilateral seperti membayar transfer dari orang-orang yang tinggal di luar negeri dan bantuan dari luar negeri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.